Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu harga minyak dunia naik? Nah, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kita akan lihat efek dominonya yang ternyata nyambung dari dompet kita sampai ke panggung dunia. Kita semua pasti langsung kepikiran, wah, harga bensin pasti naik. Tapi pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa kalau harga minyak dunia yang naik, yang jadi mahal itu bukan cuma bensin aja? Soalnya dampaknya itu merembet kemana-mana. Coba deh bayangin, harga makanan di pasar bisa ikutan naik. Ongkos kirim paket belanja online Anda bisa jadi lebih mahal. Tiket pesawat juga jadi nggak seramah dulu. Dan yang lebih gawat lagi, semua ini bisa bikin laju ekonomi seluruh dunia jadi melambat. Terus gimana ceritanya semua ini bisa saling berhubungan? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Dan ini dia kuncinya. Sadar atau enggak, kita ini udah membangun dunia modern kita di atas pondasi minyak bumi. Hampir semua sektor, mulai dari transportasi, industri, sampai logistik, denyut nadinya itu masih bergantung sama minyak. Jadi minyak itu kayak pondasi tak terlihat yang menopang hampir semua kegiatan kita. Oke, biar makin jelas, kita perlu mundur sedikit dulu. Pertama-tama, kenapa sih harga minyak itu bisa naik turun seenaknya? Ternyata, ini jauh lebih rumit dari sekedar urusan stok banyak atau sedikit. Ada beberapa faktor utama yang jadi sutradaranya. Pertama, kalau ada konflik politik di negara-negara penghasil minyak, wah, itu bisa langsung mengganggu pasokan. Kedua, ada organisasi kayak OPEC yang bisa aja mutusin buat motong produksi dan harganya langsung deh tuh meroket. Terus, kalau ekonomi dunia lagi ngebut, permintaan energi kan pasti melonjak. Itu juga bikin harga naik. Dan terakhir, krisis ekonomi global atau sebaliknya pemulihan yang super cepat, itu juga ngaruh banget. Jadi, intinya begini. Harga minyak itu bukan cuma soal energi. Harga minyak itu udah kayak barometer yang isinya campuran rumit dari politik, ekonomi, dan hubungan antar negara. Nah, sekarang kita mulai urutkan efek dominonya. Domino pertama yang jatuh dan yang paling cepat kita rasakan itu ada di sektor transportasi. Alur ceritanya tuh jelas banget. Waktu harga minyak mentah naik, otomatis harga bahan bakar kayak bensin, solar, sampai aftur buat pesawat juga pasti ngikutin. Hasilnya, ya semua biaya yang berhubungan sama transportasi jadi membengkak. Dan dampaknya kita lihat di mana. Tiba-tiba ongkos kirim paket jadi lebih mahal. Harga tiket pesawat jadi bikin mikir 2 kali. Bahkan tarif transportasi umum yang biasa kita naiki pun bisa kena imbasnya. Kita harus ingat, transportasi itu kan ibaratnya urat nadi buat distribusi. Jadi kalau ongkos buat mindahin barang aja udah naik, ya jelas harga semua barang yang perlu dipindahin itu juga bakal ikut naik. Nah, ini yang membawa kita ke domino berikutnya. Oke, dari transportasi, sekarang kita geser ke harga barang-barang di sekitar kita. Disinilah kita bakal nemuin biaya-biaya energi tersembunyi yang diam-diam nyelip di keranjang belanjaan kita. Nah, ini nih yang sering kita nggak sadar. Coba deh kita telusuri rantai energi di makanan kita. Traktor di sawah itu minumnya solar. Pupuknya itu dibuat dari minyak dan gas. Pabrik pengolahan makanannya butuh energi yang besar. Kemasan plastiknya itu juga dari minyak bumi. Dan pastinya buat ngirim itu semua ke pasar butuh truk dan kapal yang pakai bahan bakar. Panjang banget kan rantainya? Fenomena kayak gini tuh ada istilah kerennya di ekonomi. Namanya cost push inflation. Gampangnya gini, karena biaya produksinya, contohnya energi, naik, si produsen jadi kedorong buat naikin harga jual ke kita-kita ini, para konsumen. Sekarang, coba kita lihat dari kacamata yang lebih besar, yaitu level negara. Gimana caranya kenaikan harga minyak ini punya dampak yang beda-beda? Ternyata, ada yang jadi pemenang, ada juga yang merugi. Bisa dibilang ada 2 kubu. Di satu sisi, negara-negara pengekspor minyak, wah mereka ini lagi panen. Pendapatan negaranya naik, ekspornya tumbuh, ekonominya bisa makin kencang. Tapi di sisi lain, ada negara pengimpor minyak. Buat mereka ini jadi tantangan berat. Biaya impornya melonjak, inflasi merangkak naik, bahkan nilai mata uang mereka bisa-bisa melemah. Dan akhirnya kita sampai di domino yang paling besar, gelombang kejut ke ekonomi global. Disinilah kita bisa lihat gimana urusan di dompet kita itu ternyata nyambung sampai ke panggung dunia. Ada satu analogi yang pas banget buat ngegambarin ini. Katanya, minyak itu sering disebut darahnya ekonomi modern. Kalau harganya berubah, seluruh sistem ikut merasakannya. Sebuah gambaran yang nunjukin betapa vitalnya peran minyak. Kalau harga minyak udah tinggi, risikonya itu nyata. Biaya produksi buat semua perusahaan jadi naik. Kalau udah begini, perusahaan bisa aja ngerem investasi atau bahkan ngurangin produksi. Dampak lanjutannya, potensi pengangguran meningkat, dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan jadi melambat.
Dan ini bukan cuma teori loh. Kalau kita lihat lagi ke belakang, sejarah ekonomi nunjukin kalau beberapa resesi global terbesar itu sering banget diawali sama lonjakan harga minyak yang tajam. Jadi, ini bukan kebetulan, ini sebuah pola. Oke, setelah kita urutkan satu-satu, yuk sekarang kita rangkum lagi, biar makin kebayang gimana seluruh reaksi berantai ini bekerja. Jadi, semua berawal dari harga bahan bakar yang naik. Ini kemudian menaikkan biaya transportasi dan logistik. Lalu, biaya produksi barang dan makanan juga ikut naik. Akibatnya, inflasi buat kita sebagai konsumen makin terasa. Di level negara, negara-negara pengimpor jadi tertekan. Dan puncaknya, seluruh ekonomi global bisa ikut melambat. Tuh kan, semuanya saling terkait. Nah, sekarang giliran saya yang nanya ke Anda. Setelah melihat seluruh rangkaian efek domino ini, kenaikan harga mana sih yang menurut Anda paling terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kenaikan harga bensin, bahan makanan, atau mungkin ongkos kirim? Coba deh direnungkan.